Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kenalkan asmi kula Muhammad Renaldi Syabar, kula saking kelas 11 MIPA 5. Ya. Teng mriki kula badhe ngewawancari panjenengan Pak Agung. Kula badhe nangletaken beberapa pertanyaan saking kelompok. Ya, monggo, monggo. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu menurut Anda, apakah lukisan ini merupakan salah satu karya yang dapat dinikmati oleh secara kalayak secara umum? Atau hanya beberapa orang mungkin yang memesan saja atau gimana? Ya, beberapa hari kemarin saya sempat berpikir ya. Kebutuhan manusia ada 3 ya. Primer, sekunder, sama tersier ya. Ya, kebetulan mungkin seni, terutama ya seni apapun ya, itu kan kebutuhan tersier. Dari situ saya mengambil hikmah bahwa sebetulnya semua usaha, semua jenis usaha itu harus punya optimisme. Karena apa? Optimisme itu harus dimiliki semua usaha apapun jenis usahanya. Dari situ kalau kita ngambil dari pangsa pasar tertiar itu, kalau kita pesimis mungkin nggak jalan. Saya pesimis saja. Artinya apa? Ya kita jalani aja. Dari situ mengerucut fokus, masalah fokus. Fokus saya apa? Fokus saya ke marketing. Saya harus mencari pasar sekaligus pangsanya seperti apa, di mana dan sebagainya. Di situ. Kalau saya hanya menggambar, meningkatkan skill, mungkin kelupaan untuk mencari pangsa pasar, itu bagi saya kurang untuk menambah motivasi atau motivasi lah. Seperti itu, Mas. Yang kedua niku, bagaimana reaksi Anda sebagai seorang pelukis jika ada yang mengkritik di sini destruktif mungkin terhadap sebuah lukisan jenengan? Kritik yang destruktif. Jadi ada sebuah filosofi mungkin seperti ini ya. Kalau kita banyak bicara mungkin nggak banyak menerima ilmu. Kalau kita banyak mendengar, kita bisa menambah ilmu. Ya pandai-pandai kita mengambil hal positifnya aja. Menurut Anda bagaimana sih sebenarnya cara memilih cat dengan kualitas yang bagus dan cocok untuk melukis sesuai kebutuhan? Oke, saya ngomong dari yang saya pahami, saya lebih banyak ke pensil ya. Saya lebih banyak pensil. Ya, Jawa ngarani rego nggo rupa. Saya pakai pensilnya beberapa, saya mix, saya campur, mulai Faber-Castell yang klasik, yang bukan yang watercolor ya, yang klasik. Kedua, Giotto Stilovo Skin Stones. Itu dua warna. Kalau yang untuk hitam putih saya pakai Staedtler, Black Staedtler, dicampur aja. Kebetulan saya dengar dari teman ya, lukisan itu ada 2, lukisan kering sama basah. Kering seperti ini mungkin pensil ya, basah pakai akrilik, pakai catnya dan sebagainya. Saya lebih banyak kebetulan passion saya di sketsa wajah. Ya kok bagi saya pekerja tuh lebih mudah menjual tuh sketsa wajah pakai pensil ya. Jadi saya lebih mudah untuk menjual seperti itu. Meskipun apapun pesanan saya sanggupi. Ke pertanyaan keempat, apakah lukisan ini terinspirasi dari lukisan seseorang seniman lain atau murni dari hasil imajinasi jenengan terhadap persepsi kehidupan? Pertanyaan bagus. Ada istilah itu recreation ya. Beberapa orang mungkin punya kelebihan membuat kreasi murni dari diri, tapi ada grade yang mungkin lebih simple, recreation. Ada suatu kreasi yang kita kreasi baru. Saya seperti itu. Nah, kreasi mungkin masih tetap mencari inspirasi lah. Saya lihat apapun itu saya pelajari. Kalau saya pindah, ya tidak plek setelah ya. Kita tambahi, kita kurang diri di situ. Muncul kreasi kita setingkat recreation, mengkreasi ulang atau menambah kreasi lah, seperti itu. Tahap yang pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana proses yang dilewati ketika melukis mulai dari persiapan sampai dengan selesai? Mungkin bisa jelaskan secara singkat saja. Oke, kalau sketsa wajah saya tergantung mudah tergantung mungkin apapun. salah satunya saja. Ada yang saya gambar langsung, saya lihat HP, saya gambar langsung.
jadi langsung aja dan sebagainya, sketsa wajah ya mungkin sudah, kalau wong Jawa ngari cekelane ya. Ada yang harus saya grid. Jadi foto saya print, saya skala diperbesar dan sebagainya. Jadi apa ya, alhamdulillah untuk. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bagaimana cara yang baik bagi pemula niki ya? Saran-saran dari jenengan yang sudah profesional niki untuk belajar menggambar. Mungkin saya ngambil sebuah kata-kata motivasi seperti ini. Belajarlah yang sulit, karena yang mudah tidak boleh dipelajari. Artinya apa? Ya mungkin tergantung orang mengapresiasi kata tersebut. Kalau seperti ini, saya membiasakan diri untuk tahu tujuan saya melakukan suatu. Katakanlah dalam gambar, di deadline satu hari selesai. Kalau saya bersantai-santai mungkin ya gambar saya harus tahu tujuannya. Kalau satu hari selesai, besok bayaran. Gitu. Nah, beda mungkin bagi pemula berusaha tahu tujuan, berusaha tahu goal, katakanlah kalau saya menggambar pacar saya dari senang dan sebagainya, itu kan menjadi suatu tujuan yang mungkin kita harus cari yang membuat semangat diri kita masing-masing, seperti itu. Betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada tempat atau sebuah perkumpulan yang mungkin bisa dijadikan panutan dalam seni lukis nih? Di Kediri? Iya, di Kediri. Di Kediri itu ada perkumpulan namanya PKR, Perupa Kediri Raya. Di situ ternyata saya pun masih baru Mas ya, saya masih mulai 1 November 2017 mulai di seni lukis. Mungkin saya sendiri pun, masyarakat umum pun merasa selama itu Kediri nggak punya pelukis. Betul enggak? Begitu saya masuk di grup lukis, ternyata dia itu punya puluhan pelukis. Dari situ saya termotivasi untuk memperkenalkan pelukis dan seni lukis ke minimal kota Kediri lah, seperti itu. Di situ mungkin kecepatan saya untuk berpromosi melebihi para senior. Saya apapun kesempatan saya sampaikan bahwa saya pelukis, produksi saya lukis, supaya itu disampaikan, entah itu ngobrol di warung kopi, entah di medsos, tunjukkan bahwa kita seperti ini. Karena bagi saya marketing paling simpel ya memperkenalkan diri dan produk. Disampaikan aja, kita nggak harus jualan, diperkenalkan diri aja. Seperti itu Mas. Iya, bisa dipahami. Selanjutnya nih nggih. Pertanyaan ini agak mungkin sudah sering dibahas di kalangan pelukis. Sebenarnya apa ya yang menjadi pembeda antara lukisan dengan harga yang tinggi dengan harga yang rendah niku dihitung dari apanya ya? Saya hanya bisa bicara dari pengalaman saya. Okay. Saya pun kadang juga ikut bertanya. Sebuah lukisan sampai miliaran dan sebagainya. Betul. Karena benar saya nggak bisa bertanya yang bersangkutan, saya bisa menjawab dari saya. Dari situ saya meramu sebuah harga lukisan satu, harga bahan, apapun satu. Kedua, anggap saja saya tukang gambar ya. Saya kerjakan berapa hari? Tukang bangunan sehari 100-150 sebagainya. Betul, tempo. Saya bisa kerjakan berapa hari? Ketiga, nilai seni tadi kembali lagi ke penikmat seni atau customer. Dari yang ketiga, makanya saya berusaha untuk mencari segmen pasar tadi, low end, middle end, atau high end. Kita punya produk bagus, kita jualan, misalnya bawang kan ya, jual di pasar tradisional segitu. Kita kemas, kita packaging, dijual di pasar mall, itu kan itu menjadi tugas kita untuk mencari pangsa pasar yang tepat, atau segmen, atau penikmat seni, atau customer. Tuh. Oke, sakit dipahami. Baik, pertanyaan yang terakhir dari saya sendiri, sebenarnya apakah ada hubungan antara lukisan niki dan sebagai media ekspresi niki, apakah ada hubungannya secara langsung untuk menunjukkan pribadi si pelukis, atau semata-mata untuk memenuhi kriteria dari pelanggan tersebut?
Seringkali saya dengar itu memang tiap lukisan masing-masing pelukis bisa mengenali. Katakanlah suatu objek yang sama ya, Iya. dilukis beberapa lukis itu kami pun ternyata punya ciri khas masing-masing. Betul. Ya mungkin apa artinya ya passion atau iklo aku dan sebagainya itu beberapa seniman tidak bisa dikendalikan bahasanya ya. Iya. Saya menunjukkan saya seperti ini. Justru seperti ini kita punya interpretasi atau punya apa ya? Sentuhan sendiri. Saya seperti ini. Itu. Nggih, sampun niku pertanyaan dari saya, dari kelompok saya. Semoga bermanfaat. Nggih, terima kasih atas kesempatannya nggih Pak. Matur suwun. Nggih. Kelompok kula nggih. Siap.